Jika kalian mengira piramida ini terletak di Mesir, maka kalian salah. Karena ini adalah piramida Nubia yang terletak di Sudan. Piramida ini merupakan sisa dari kemegahan kerajaan Kush, Sudan di masa lampau. Namun, kini Sudan telah menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Spiraling in Sudan. Canadians hold up in the capital as a ceasefire crumbles. Bagaimana tidak? Negara ini benar-benar diambang kehancuran. Bentrokan bersenjata terjadi hampir di seluruh negeri. Perekonomian negara hancur. Kelaparan dan wabah penyakit menyebar. Serta perang saudara yang tak berkesudahan, yang membuat 4 juta warganya harus mengungsi ke negara lain. Lantas, bagaimana konflik ini bisa terjadi? Dan bagaimana bisa hubungan dekat antara dua orang terkuat di negara itu, yang awalnya teman, berubah menjadi musuh? Video ini adalah pembahasan mengenai sejarah dan apa yang terjadi di Sudan. Republik Sudan atau Sudan merdeka dari pemerintahan gabungan Mesir Inggris pada tahun 1956. Setelah merdeka, mereka segera membentuk angkatan bersenjata negara, yaitu Sudan Armed Forces atau SAF. SAF ini dibentuk untuk menjaga negara dari ancaman yang ada. Namun, ironisnya, SAF ini justru sering melakukan aksi kudeta kepada pemerintahannya sendiri. Kudeta pertama terjadi pada November 1958, di mana Jenderal Ibrahim menggulingkan pemerintahan sipil yang baru berusia 2 tahun. Kudeta kedua terjadi pada Mei 1969, di mana Kolonel Gafar Nimeiri melancarkan kudeta pada pemerintahan Ismail al-Azhar. Ia kemudian mendirikan rezim militer yang represif selama 16 tahun. Kemudian giliran Nimeiri yang dikudeta oleh militer di bawah komando Abdel al-Dahab. 4 tahun berselang, Kolonel Omar al-Bashir berhasil mengambil alih pemerintah dalam kudeta tak berdarah pada bulan Juni tahun 1989 dan kemudian memproklamirkan diri sebagai pemimpin Sudan yang baru. Berbeda dari pendahulu, Bashir memilih pendekatan yang lain. Sebagai seorang perwira militer, ia menyadari bahwa ia bisa berakhir seperti pemimpin sebelumnya. Sehingga ia pun memastikan loyalitas angkatan bersenjata dengan menempatkan para pendukung setia pada posisi kunci di militer. Setelah menjabat, al-Bashir kemudian langsung membubarkan parlemen, melarang partai politik, dan menerapkan hukum Islam ke penjuru Sudan, dan membuatnya menjadi diktator militer yang disegani di Sudan. Pemerintahan awal al-Bashir juga dihadapkan pada perang saudara yang berkecamuk sejak masa kepemimpinan sebelumnya. Di wilayah Sudan Selatan, terjadi pemberontakan kelompok Sudan People Liberation Army untuk memisahkan diri dari Sudan. Ia kemudian kirim pasukan SAF untuk menumpas kelompok SPLA. Ketika fokus militer dialihkan ke selatan, pada tahun 2003, ancaman baru pun muncul di barat, tepatnya di kota Darfur. Kelompok bersenjata Sudan Liberation Movement atau SLM dan Justice and Equality Movement atau GEM melakukan pemberontakan. Mereka menganggap pemerintah selalu berlaku diskriminatif dan menindas etnis non-Arab di wilayah Sudan Barat. Omar al-Bashir kemudian merespon dan melancarkan kampanye militer ke Darfur. Namun, pasukan SAF sedikit tertahan akibat masih banyak yang ditempatkan di Sudan Selatan.
Al-Bashir kemudian memutuskan untuk mendukung dan mempersenjatai milisi lokal di Darfur. Mereka terdiri dari etnis keturunan Arab Sudan yang dikenal sebagai Janjaweed. Janjaweed bersama dengan SAF di bawah komando Al-Bashir, mereka dituduh melakukan pelanggaran HAM berat dengan melakukan pembantaian etnis non-Arab di Darfur yang menewaskan lebih dari 80.000 orang. Kejadian ini menunjukkan bagaimana upaya Al-Bashir untuk mempertahankan kekuasaannya, bahkan dengan menumpahkan darah rakyatnya sendiri. Dari sinilah juga Al-Bashir mulai dekat dengan pemimpin Janjaweed, yaitu Muhammad Hamdan Dagalo atau lebih dikenal sebagai Hemeti. Perang Saudara Sudan pun berakhir pada tahun 2011 dengan berdirinya Republik Sudan Selatan. Akibatnya, rezim Al-Bashir ini melemah karena kehilangan wilayah dan sebagian besar ladang minyak yang sekarang menjadi wilayah Sudan Selatan. Hal ini juga mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan di Sudan. Alih-alih memperbaiki ekonomi rakyatnya, Al-Bashir malah memilih memperkuat kembali rezimnya dan menimbangkan kekuatan. Pertama, pada 2013, Al-Bashir memberikan Hemeti dan Janjaweed status resmi sebagai pasukan paramiliter bawah komandonya, dan berganti nama menjadi Rapid Support Forces atau RSF. Kedua, untuk menjaga loyalitas mereka, RSF diberikan wewenang untuk mengatur sendiri finansial mereka serta mengizinkan mereka mengelola sebagian tambang emas di wilayah Darfur, menyelundupkan senjata dan kirimkan tentara bayaran ke negara yang berkonflik untuk memperoleh pemasukan tambahan. Ketiga, ia juga menjaga hubungan baik dengan militer SAF. Mereka diberikan akses untuk menguasai industri utama di Sudan, seperti telekomunikasi dan pembuatan senjata. Ketika Al-Bashir sibuk memperkaya para bidak militer ini, rakyat pun semakin menderita dan terabaikan. Puncaknya, pada tahun 2018, gelombang protes dan demonstran pun mulai memenuhi jalan-jalan. Mereka menuntut demokrasi dan mundurnya Al-Bashir. Saat demonstrasi makin membesar dan meluas ke penjuru Sudan, Al-Bashir mengerahkan RSF dan SAF untuk merepresi para demonstran. Namun, selama berbulan-bulan kemudian, bentrokan tidak kunjung mereda. Akhirnya, pada April 2019, pemimpin SAF Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan RSF di bawah Hemeti akhirnya bekerja sama untuk menggulingkan Omar al-Bashir dari kursi kepresidenan dan memenjarakannya, sekaligus mengakhiri 30 tahun kekuasaan Omar al-Bashir di Sudan. Kemudian, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan memimpin Sudan dengan Hemeti di sampingnya sebagai wakil. Mereka juga menjanjikan ke rakyat Sudan transisi ke pemerintahan sipil. Namun, setelah 1 tahun berkuasa, transisi pemerintahan pun tidak terjadi dan demokrasi yang rakyat tuntut tidak pernah ditepati. Rakyat pun kembali melakukan aksi di jalanan ibu kota, Khartoum. Namun, militer terus merepresi para demonstran, bahkan dengan cara yang lebih brutal. Akhirnya, pada Desember 2022, Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab berhasil menekan SAF, RSF, dan pihak demonstran untuk membuat kesepakatan baru. Kesepakatan ini berisi pembentukan pemerintah sipil yang baru paling lambat pada April 2023. Hal ini disetujui semua pihak pada awalnya. Namun, Jenderal Burhan memberi syarat jika RSF tidak boleh menjadi militer yang independen dan harus
berada di bawah SAF sebagai satu-satunya angkatan bersenjata di Sudan. Tentu, hal ini tidak akan disetujui oleh Hemedti, yang mana berkat memimpin RSF, ia bisa membuat kerajaan bisnis yang menghasilkan jutaan dolar. Jelas, ia tak akan menyerahkannya ke pemerintah. Jadi, Hemedti hanya punya satu pilihan, yaitu kudeta pemerintah dan dirinya sendiri yang akan memimpin Sudan. The fighting in Sudan's main cities is getting worse. Fighters from the Rapid Support Forces are trying to take installations controlled by the army. In Khartoum, Omdurman and Bari, there was intense shelling and airstrikes.